Sapa Hati bersama Gus Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah wala hawla wala quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita, khususnya adalah nikmat iman, juga nikmat kesehatan buat kita, sehingga sampai dengan hari ini kita masih bisa bertemu kembali. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, ada beberapa hal di dalam kita melakukan suatu perbuatan atau sifat-sifat manusia yang Allah sangat murka kepadanya. Dimana kalau kita melakukan hal itu, tentu Tuhan akan marah kepada kita. Dan balasannya dan ancamannya adalah siksa yang sangat pedih. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, di antara perbuatan itu adalah yang pertama, membunuh. Orang kalau membunuh orang lain tanpa ada alasan yang dibenarkan di dalam agama, karena sebab apapun yang tidak dibenarkan dalam agama, maka ini adalah perbuatan yang termasuk dosa besar yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang bisa melakukan hal seperti ini. Ini tidak lain karena apa? Karena salah satunya dia melakukan nafsu amarah yang pernah kita ceritakan kemarin. Tidak bisa mengekang hawa nafsunya untuk menyelakakan orang lain. Apakah itu disebabkan oleh dendam, oleh kebencian yang sangat dalam, atau bahkan tidak hanya sekedar itu. Terkadang hal-hal sepele, karena emosi yang berlebihan, orang akhirnya lupa apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat. Bahwa yang dilakukan itu bisa mencelakakan orang lain, bahkan menyebabkan pembunuhan pada orang lain. Ini sering terjadi. Gara-gara sepele kita bergurau, bersenda gurau, saling menghina, saling mengejek. Akhirnya terjadilah pertengkaran. Disitulah setan selalu merasuki hati kita, memanas-manasi, mengompor-ngompori. Bukannya semakin reda apa yang kita tentangkan, apa yang kita cekcokkan, malah makin menjadi. Di situ timbullah gengsi, timbullah egois, timbul apa yang namanya harga diri dan lain sebagainya. Maka sering terjadi dari peristiwa yang tadinya sepele, yang tadinya kecil, berakibat fatal, melakukan penganiayaan, melakukan pembunuhan. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia,
Maka di dalam agama, dan tidak hanya juga dalam agama, dalam hukum kita sendiri di dalam pemerintahan, tindakan pidana ini merupakan satu tindakan yang mempunyai ancaman hukuman yang sangat berat. Apalagi kalau itu kita kaitkan dengan ancaman Tuhan pada orang yang melakukan seperti itu. Tidak main-main. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaqtal mu'mina muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'annahu wa 'addalahu 'adzaban 'azima. Yang artinya kurang lebih adalah wa may yaqtal mu'mina muta'ammidan, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajazauhu jahannamu khalidan fiha, maka tempatnya adalah jahanam yang kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah sangat murka kepadanya. Wa la'annahu wa 'addalahu fa'adzaban 'azima, dan Allah melaknatnya dan juga menyediakan azaban 'azima, yaitu siksa yang sangat besar, siksa yang sangat pedih. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, kalau kita perhatikan di dalam ayat tadi yang kurang lebih artinya seperti yang saya sampaikan tadi, ini mestinya menjadi satu pengingat kepada kita semuanya, bahwa apabila kita melakukan satu pelanggaran yang dianggap berat, dan ini jelas sangat berat, itu kalau orang yang mau berpikir jernih, maka sebelum melakukan satu tindakan, satu perbuatan, mestinya harus berlaku hati-hati. Harus memperhitungkan resikonya. Ini jelas resiko kalau kita ngomong soal balasan Tuhan. Tapi kalau kita lihat di dunia saja, bagaimana orang yang melakukan pembunuhan, apalagi pembunuhan berencana, jelas pelanggaran pasal-pasalnya sangat jelas. Dan ancamannya bisa sampai hukuman mati. Kalau orang ingat soal hal yang seperti ini, kalau dalam keadaan sadar, mesti akan berpikir ulang. Tidak akan menuruti emosi, menuruti hawa nafsu, menuruti nafsu amaroh yang kemarin kita terangkan. Yang sehingga berbuat fatal buat dirinya, buat keluarganya, buat anak-anaknya, buat keturunannya. Oke, orang pada saat itu akan berbangga diri mungkin. Merasa dianggap jago, merasa paling hebat. Tapi sejatinya orang-orang yang melakukan seperti itu adalah orang-orang yang merendahkan dirinya sendiri, yang menjatuhkan dirinya sendiri dari kemuliaan hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, untuk itu mari di dalam kita menyikapi satu permasalahan, hati-hati. Kalau kita melakukan tindakan yang ceroboh, dan itu akan berakibat fatal. Karena ingat, setan akan selalu masuk dalam hati kita
untuk melakukan perbuatan-perbuatan jahat, untuk melakukan perbuatan-perbuatan hina. Maka obatnya adalah kita harus selalu ingat pada Tuhan. Apapun yang akan kita lakukan, apapun yang akan kita ucapkan, dampak negatifnya apa dan dampak positifnya apa. Ini yang paling penting. Sehingga saat kita melakukan tindakan atau perbuatan, maka yang dilakukan adalah hal-hal yang baik, yang tidak merugikan orang lain, yang tidak juga merugikan dirinya sendiri. Demikian, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.